carilah ridha Allah. Jangan ikuti jebakan-jebakan ya, yang semua ini tidak membawa kepada keselamatan. Kalau kita cari ridha Allah, kita akan menuju kepada keselamatan. Dalam Al-Bukhari Nabi mengatakan, "Man talaba ridallahi bi sakhatin nasi, kafahu Allahu ma'unatan nas." Siapa yang mencari ridha Allah, manusia marah, yang ngomel lah, yang komentar, yang membuli, jangan digobes. Kamu akan dilindungi ada. Makanya jangan perhatian orang. Tetapi sebaliknya, wa man talaba ridon nasi bi sakhatillah au qalallahu ilaihi nas. Siapa mencari ridhonya manusia tetapi membuat Allah murka, maka orang itu akan dicabik-cabik oleh manusia. Bertemu dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah meraih ridha Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang direkomendir oleh Nabi untuk kita belajar tafsir sama beliau. Khudu an ummi abd al-Qur'ana ghaddan tariyah. Ambillah Al-Quran ini segar dari Abdullah bin Mas'ud ini. Maka beliau termasuk sahabat senior ahli tafsir. Beliau menyimpulkan bahwa dari seluruh isi Al-Quran, berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Berapa? 6.666. Salah. Udah ngitung gitu. Tadi berapa? 6.236. 6.236. Ya, saya ngitung sendiri masalahnya. Kalau duit saya kurang bisa ngitung. Kalau orang Tanah Abang ini pinternya ngitung mulus. Tapi bapak-bapak hebat. Daripada menteri itu mantan menteri. Waktu itu dia datang ke pesantren Al-Amin Parenduan, Sumeneb, Madura. Dengan PD-nya sang menteri nanya sama santri situ, "Kamu udah berapa juz hafal Quran?" "Alhamdulillah Pak, saya udah hafal 30 juz." Kata santri. Kata menterinya, "Teruskan biar hafal semuanya." Berarti dia nggak tahu kalau Al-Quran parah. Kalau salah jumlah ayat masih oke lah, ya jumlah juz. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir sahabat Nabi ini, beliau meringkaskan seluruh isi Al-Quran itu ada dalam satu ayat. Ayat apa itu? Ayat apa itu? Hah? Al-Fatihah itu bukan ayat, surat. Al-Fatihah itu surat. Iya. Ini ada dalam satu ayat. Hah? Ayat kursi enggak lah. Ya, ayat kursi itu hanya penjelasan tentang Allah. Ini menyangkut pedoman hidup. Jadi pedoman hidup itu kata Ibnu Mas'ud, kan Al-Quran ini kan petunjuk ya. Ya, apa ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal
lil muttaqin, ya. Nah, begitu pula tentang puasa itu kan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Jadi Al-Quran itu isinya petunjuk. Petunjuk itu isinya apa? Lengkap. Kalau bapak-bapak pakai mobil menuju satu tujuan pakai GPS, kan GPS ternyata masih suka salah, tahu-tahu mentok, kan? Itulah buatan manusia kan, petunjuk buatan manusia namanya GPS itu, padahal itu ada satelit itu. Tapi bisa salah. Kalau ini nggak pernah salah. Kenapa? Ini dari Allah yang maha pencipta itu, yang maha sempurna, maha agung dan maha indah. Allah SWT. Kata Ibnu Mas'ud, beliau setelah mendalami tentunya kan, ahli tafsir, maka beliau simpulkan ada satu ayat di dalam Al-Quran. Makanya janganlah lupa itu. Nanti dipelajari di rumah lebih dalam lagi. Surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90. Ayat itu suka dibaca oleh khatib ketika Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, jangan lupa itu ayat. Kata beliau, inilah kesimpulan isi Al-Quran itu. Artinya kalau Anda baca paham ayat ini, seakan Anda paham isi Al-Quran. Apalagi dipraktekin, bukan cuma waham. Indonesia ini kacau kenapa? Karena melanggar ayat ini. Kehidupan manusia kacau kenapa? Karena melanggar ayat ini. Rumah tangga kacau kenapa? Karena melanggar ayat ini. Sekarang di mana letak keadilan itu? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di mana keadilannya? Apalagi bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilan itu? Itu saja sudah apa? Tumbang itu menghadapi ayat ini. Allah juru kita untuk berbuat adil. Adil itu ada 3. Adil kepada Allah, berarti Tuhankan Allah itu. Ya, beribadahlah kepada Allah itu. Agungkanlah Allah itu, sang pencipta itu. Kemudian adil kepada manusia. Berikan hak-hak manusia itu. Hidup ini apa? Hak dan kewajiban. Kalau barat itu cuma yang diperhatikan HAM, hak asasi manusia, tapi nggak diperhatikan apa? Kewajibannya. Haknya diperhatikan, tapi kewajibannya nggak diperhatikan. Mereka itu kalau bicara HAM, wah berbusa-busa. Tapi terkait dengan kepentingan mereka saja. Ya. Kalau urusan dengan Allah, putuslah mereka itu. Kita enggak, tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Termasuk kepada istrimu itu. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian yang terbaik kepada keluarganya, istri dan anaknya, dan aku yang terbaik kepada istri dan anakku. Ini sama teman baik, tapi sama istri galak. Mana tuh jawaban? Nggak benar itu orang itu, kan? Tuh, sayangi istrimu itu, yang sudah nungguin dari pagi sampai malam, pulang diomelin juga. Kasihan tuh istri. Dia capek sampai melahirkan berdarah-darah untuk anakmu itu. Tinggal kawin lagi. Luar biasa itu. Ikhwan barakallahu. Makanya tunaikanlah hak manusia. Yang kedua, hak diri sendiri nih. Jangan zalim sama diri ini. Orang yang rokok itu dia mendalimi dirinya sendiri. Belum mendalimi orang lain kan? Dia mendalimi dirinya sendiri, kemudian dia mendalimi orang lain. Apalagi nenggak narkoba, apalagi sampai bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Jangan dalimi dirimu itu. Dirimu itu butuh istirahat, tapi bukan di pengajian. Ini
Waktu kerja melotot matanya. Oh, perhatian itu pedagang-pedagang itu. Mana nih pembeli nih? Tapi ketika di pengajian, gimana nih pedagang beli? Cari untung dunia tapi mengabaikan untung akhirat. Coba itu. Ikhwani wa akhwati, makanya tegakkan keadilan. 3 tadi ya, hak Allah, hak manusia, apa? Hak diri sendiri. Wal ihsan. Kalau yang pertama itu harus tegakkan seutuhnya. Yang kedua apa? Ihsan. Apa itu? Berbuat baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalau adil itu kewajiban, apa namanya? Tauhid. Kalau ihsan ini kewajiban-kewajiban. Ya. Makanya sekalian jalankan kewajiban-kewajiban. Sebagai anak, sebagai suami, ya kan? Sebagai pembeli, penjual, sebagai pembeli, sebagai rakyat, tunaikan kewajiban. Ini banyak orang menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya, kan nggak benar juga. Makanya ihsan itu adalah menjalankan kewajiban itu. Ada juga yang menafsirkan seperti Hasan Basri bahwa adil itu artinya kamu yang nampak dan yang tidak nampak sama. Itu adil. Yang nampak dan tidak nampak sama. Oh, yang nampak ini orang soleh, tapi ketika di belakang selingkuh dia, nipu dia, nggak benar dia. Ini apa nih? Ini apa nih? Munafik. Tampilannya bagus, tapi dalamnya apa? Rusak dia. Munafik. Nah, minimal kamu bersikap adil. Tampilanmu sama dalammu itu sama. Itu minimal. Itu orang mukmin tuh. Wal ihsan, yang tidak nampak lebih bagus daripada yang nampak. Keren gak itu? Keren banget tuh. Orangnya biasa saja, tapi dalamnya apa? Luar biasa. Sepertinya nggak punya apa-apa dia, padahal kekayaannya melimpah dan dia bantu untuk orang nggak mampu. Luar biasa. Ini orang hebat. Yang tidak nampak lebih bagus daripada. Nah, harusnya begini kita itu. Di depan orang biasa-biasa aja, tapi di luar itu luar biasa. Masya Allah. Kelihatannya istrinya satu, tapi sebenarnya banyak. Gak apa-apa selama halal kan? Selama halal boleh Pak ya? Sebab masalahnya kalau istri satu itu, istri lagi main, bapaknya ikut main. Istrinya sakit, suami ikut sakit. Habis gak ada pilihan lain. Iya kan? Tuh bapak-bapak itu kalau bicara poligami seneng banget. Kurang hiburan masalahnya. Karena itu warahmatullahi bahas kalian. Tuh, perbuatlah apa? Ihsan. Ihsan itu bukan sekedar baik Pak, yang terbaik. Ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah wasiatkan kepada kita semua supaya berbuat yang terbaik kepada orang tuamu. Bukan sekedar baik. Maknanya apa? Kalau kita datang ke rumah bapak, bapak punya air zam-zam, punya air mineral, punya air galon, kasih yang mana? Zam-zam lah, itulah yang terbaik. Ya, ada pengemis datang ke bapak, Tuan, Pak, makan Pak, lapar Pak. Ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu, warna coklat, warna abu-abu. Kasih yang mana? Ah, itu gak ihsan tuh. Nah, itu gak ihsan tuh. Ya kan? Jadi ihsan itu yang mana? Yang terbaik, yang merah itu. Pokoknya ihsan itu yang terpuncak lah, puncaknya pokoknya gitu. Itu. Nah, itu. Allah menyuruh kita berbuat adil, jalankan kewajibanmu, atau minimal sama, baik dan buruknya, baik apa? Tampilan dan yang tidak nampak, apalagi ihsan itu yang tidak nampak lebih bagus daripada yang nampak. Wa ita'idil qurba. Bangun silaturahmi keluargamu itu. Ya, bangun silaturahmi keluargamu itu. Tidak boleh ada keluarga kita yang putus seperti layangan putus. Makanya Nabi mengatakan ibda biman ta'ul. Mulai dari orang yang dekat dengan keluarga, yang jadi tanggung jawab. Ketika turun ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 92, ya, lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum kamu menginfakkan apa harta yang paling kamu cintai. Bukan main itu. Bapak cinta apa? Cinta apa, Pak? Jangan sedekahkan ke istrinya ya. Istri gak usah sedekahkan. Terima. Simpen itu. Tapi hartamu, kekayaanmu, asetmu, wakafkan kas. Datanglah Abu Talha ketika ayat ini turun kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika turun ayat ini, goncanglah diriku. Aku melihat apa kekayaanku yang paling aku cintai. Aku akan persembahkan untuk Allah. Maka Bayruha ini ya Rasulullah, kebunku yang paling aku cintai. Dan kebun itu di depan rumah Rasulullah. Maka Nabi suka masuk kebun itu. Ya, Bayruha ini. Aku ingin memberikan ini di jalan Allah. Silakan ya Rasulullah, disalurkan. Kata Rasulullah, beruntunglah engkau wahai Abu Talha. Sungguh ini harta sangat berharga. Aku sarankan engkau bagi buat keluargamu dekat. Keluarga dekat. Nabi suruhnya apa? Mulai dari apa? Keluargamu dulu. Jangan kamu abaikan keluargamu itu. Di antara keluarga kita ada yang susah, ada yang berhutang, ada yang apa itu kan, yang sakit. Perhatikan mereka itu. Jangan perhatikan diri sendiri aja. Subhanallah itu. Wa itaidil qurba. 3 ini Pak, kalau kita jalankan hidup ini nikmat. Ya. Kemudian yang keempat apa? Wayanha, melarang. Kalau ini perintah. Kalau ini apa? Larangan. Islam itu cuma 2 Pak, perintah sama larangan itu. Nah, ini larangan ini, jangan kamu berbuat fahsya. Ya, wayanal fahsya, wahsya itu semua pelanggaran lawan jenis. Ya, dan itu bisa dari rayuan sampai kepada berzina. Nah, makanya ini yang paling banyak orang terjadi kan, selingkuh, pacaran sampai terus berzina itu. Hindari itu, hati-hati. Maka kan wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Dekat itu berarti apa? Dari mulai senyuman sampai apa? Kenalan sampai janjian sampai ke sana itu. Hati-hati itu. Apa? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkar itu semua yang buruk menurut agama dan akal. Jadi semua larangan Allah itu apa? Munkar. Ya, mau korupsi, mau judi, mau apa namanya, bohong, nipu, semua itu munkar. Semua yang buruk menurut agama dan akal itu namanya apa? Munkar. Wal baghi itu zalim kepada orang lain, mendalimi orang lain. Ya, 3 ini kejahatan semuanya. Jangan dideketin. Ini racun kehidupan. Orang masuk di situ rusaklah dia. Jangan masuk ini hal ini. Begitu Allah menasihati kita. Begitu kesimpulan Abdullah Mas'ud nih. Atau ilmu nih. Jangan lupa. Kedua, Imam Ghazali setelah mempelajari Islam ini secara mendalam, beliau menyimpulkan satu ayat di Al-Quran merupakan ringkasan Al-Quran. Ini menurut Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali. Apa itu? Ayat ke-22 surat Az-Zumar. Atau ingat-ingat lagi nih. Surat Az-Zumar ayat berapa? 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Betapa beruntungnya orang yang dilapangkan dadanya dengan Islam. Islammu itu kebahagiaanmu, jangan dilepas. Pakai terus Islammu itu, jangan dilepas, karena di situ kebahagiaanmu. Alam nashrah laka sadrak. Apa itu? Kami telah lapangkan dadamu Muhammad dengan Islam. Makanya orang yang mencari kebahagiaan di luar Islam nggak ketemu. Mau villa, mau mobil, mau apa saja, itu semu semuanya. Kebahagiaanmu daripada Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih. Udah Islam, kemudian dia cahayai dengan Al-Quran. Dia baca, dia pahami, dia amalkan, diajarkan, dia dakwahkan, dia berhukum dengan Al-Quran. Luar biasa. Ya, kata Hasan al-Basri, ada 3 macam manusia terhadap Al-Quran. Yang pertama, man ahya hurufahu
wa ahya hududahu. Dia baca Al-Quran, tapi dia juga jalankan isinya. Ini benar nih. Yang kedua, man ahya hurufahu wa dhayya hududahu. Qurannya dibaca, tapi nggak diamalin. Dia baca Quran, tapi di luar nyimpang dia. Ya korupsi, ya selingkuh, ya apa. Apa yang dipraktekkan menyalahi Al-Quran? Ada nggak kita? Ada nggak yang begini? Ini jenis nomor dua. Yang ketiga lebih parah lagi. Alladzi dhayya hurufahu wa dhayya hududahu. Udah nggak baca, nyimpang lagi dia. Ada nggak gitu? Kira-kira Bapak kita mau jadi yang mana? Yang mana? Yang baca dan amalkan. Tapi ada yang baca, baru baca dan ngantuk. Kerjanya tidak lulus juga. Baca Quran ngantuk, pengajian ngantuk. Tapi kalau lihat bola, matanya melotot begini. Kalau buka HP, WA, berjam-jam begini. Tapi baca Quran, godaan setannya luar biasa. Ya, nih, kata Allah, seorang yang sudah dilapangkan dadanya dengan Islam, kemudian dia cahayai dengan Al-Quran. Betapa beruntungnya orang seperti itu. Maka celakalah orang yang mengeras kalbunya dari mengingat Allah. Maka orang itulah sebenarnya orang yang sesat yang nyata. Mananya apa? Kalbu ini cuma satu, Pak sekalian. Kalau kalbu ini tidak terbuka untuk Allah, maka kalbu ini akan lari kepada selain Allah. Ya, lihatlah orang-orang yang sibuk mengejar harta, sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan perempuannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan macam-macam. Tadi dibaca itu ayat itu. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal tadi dibaca Al-Imran ayat 14 itu. Luar biasa itu. Jebakan buat manusia semua itu. Padahal Allah memiliki yang lebih bagus dari semua, yang lebih hebat dari semua itu. Luar biasa. Makanya saya sekalian, celakalah orang yang mengeras kalbunya dari mengingat Allah, karena itu rahasia manusia di mana? Di sini. Rahasia manusia di sini. Kalau ini tidak tertuju kepada Allah, jangan berharap kamu akan bahagia. Orang bahagia dari mana? Ketika Anda bahagia, megang apa? Aku bahagia sekali. Begitu. Atau pegang dompet, aku bahagia sekali. Begitu. Orang bahagia megang apa? Alhamdulillah aku bahagia sekali. Pegang semua. Karena di sini hakikat manusia itu. Kan? Makanya Rasulullah mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi sebenarnya rahasia hidup itu cuma satu, Pak. Cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Tuh kata kunci. Cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Itulah arti ridha Allah itu. Ya, cukup paham? Bubar nih. Jadi itu arahnya itu hidup ini. Ketika keinginanmu melawan keinginan Allah, berarti syariat ini hancur. Pribadi hancur, rumah tangga hancur, kehidupan hancur. Ya, larinya apa? Enggak mabuk, narkoba, apa? Jadi hipis, jadi apa itu? Hah? Persis seperti lalat, kemana-mana mencok di tempat-tempat yang jorok. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak orang gitu? Kenapa dia jauh dari Allah? Ketika orang itu berpaling dari Allah, coba perhatikan, dia akan berada seperti lalat. Nemploknya itu ke tempat-tempat yang jorok. Tapi ketika orang itu kenal sama Allah, ya dia seperti apa? Keluar rumah, berpikirnya positif. Cari pati bunga. Dia nggak melaku bunganya. Dia produksi jadilah madu. Ya. Meskipun bapak-bapak suka memadu kan, tapi ini madu itu sehat buat dirinya, sehat buat orang lain kan. Madu itu kan. Nah, karena itu barakallahu, begitulah harusnya kita. Cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Inilah kesimpulan Imam Ghazali dari isi Al-Quran. Ada pada berapa? Surat Az-Zumar ayat berapa? 20. Jangan lupa itu. Ya, makanya ngomong sama bapak-bapak ini jangan lama-lama. Yang penting bisa nangkep. Nah, sekarang yang ketiga, kesimpulannya Farid Uqbah. Tadi Abdul Mas'ud, yang kedua siapa?
Imam Ghazali sekarang kesimpulannya apa itu? Ya, setelah saya dalami, kesimpulannya ada pada ayat yang ke-16 surat Al-Maidah. Ini tema kita hari ini. Surah Al-Maidah ayat 16, Allah katakan apa? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kata Allah, Al-Quran ini mengarahkan manusia ke 4 hal. Kalau kita menjalankan 4 hal ini, selesailah hidup ini, Pak. Jaminan surga. Surat Al-Maidah 16 ini dahsyat. Allah memberikan kita petunjuk dengan Al-Quran itu. Yang pertama, supaya kalian raih ridho Allah. Pertama itu, bukan ridhonya istri, bukan ridhonya atasan, bukan ridhonya rakyat, bukan. Cari ridho Allah. Nah itu satu, dan saya terangkan ini. Yang kedua, subulas salam, berada di tempat-tempat damai. Ini masjid ini tempat damai, Masjid Salim tempat damai. Kita berada di tempat-tempat membantu orang, tempat damai. Ya? Beradalah selalu di tempat-tempat kebaikan, karena di situ ada kedamaian. Karena maksiat itu hanya akan menghasilkan apa? Kesengsaraan, kehinaan. Ya, Bapak Ibu kalau membaca buku Jakarta Undercover, kehidupan masyarakat Jakarta yang nggak ketahuan oleh banyak orang, dia berada di bawah tanah. Di beberapa tempat kata tanah Bang Adang ya. Ya, masuk saja 5 juta. Di antaranya itu ada di Kelapa Gading sana. Ya, di situ diungkap oleh wartawan si penulis buku itu bagaimana kehidupan esek-esek mereka itu. Latihan diketahui oleh masyarakat. Perempuan di seluruh dunia ada di situ. Ya. Tetapi apa hasilnya? Baik itu hidung belangnya si pemakainya, atau PSK-nya, perempuan nakalnya, ataupun germonya yang menyiapkan semua itu. Tiga-tiganya merasa ketakutan, tiga-tiganya merasa berdosa. Karena maksiat itu. Ya, maksiat hanya akan melahirkan apa? Kesengsaraan dan penderitaan. Itu kaidah itu. Aballahu illa yudilla man asa. Orang kalau bermaksiat kepada Allah, pasti Allah akan hinakan. Cepat atau lambat. Ya, makanya jangan rusak rumah tangga kita dengan maksiat. Jangan rusak diri kita dengan maksiat. Jangan rusak kehidupan kita dengan maksiat. Karena maksiat itu racun kehidupan. Jangan mendengar racun. Nanti engkau akan hancur. Ya. Makanya berada di tempat-tempat yang damai. Terus yang ketiga, menyelamatkan manusia sekitar kita. Kita ada anak muda teler, nanti pakai tata, terus hidupnya nggak jelas mau ngapain. Kamu apa? Apa tujuan hidup? Nggak tahu. Miskin. Ya, binatang itu nggak tahu tujuan hidup, tapi dia masih cari hidup. Binatang itu nggak tahu tujuan hidup, tapi dia masih cari hidup. Lihat binatang-binatang pada umumnya, pagi bergerak, dia cari makan. Maghrib sudah pulang dia. Bebek, ayam, burung, kambing, maghrib sudah. Kecuali burung hantu sama kelelawar ya. Burung hantu sama kelelawar. Sama anjing, maghrib paling ngomong dia, tanggung, nanti dekat subuh tidur dia. Itu. Waktu beliau minta alik gitu. Jadi binatang itu tahu dia bak ngatur hidup, tapi mereka nggak punya tujuan, karena mereka diciptakan hanya itu di dunia saja. Luar biasa. Kita ini udah diarahkan tujuan kamu itu kemana? Ke surga atau neraka itu? Udah jelas. Ada kanan, ada kiri kan? Dibikin begitu. Kamu ikut yang kanan terus ke surga, jangan ikut yang kiri nih. Tapi banyak orang miringnya mana? Di kiri. Dan dihiasilah oleh setan sedemikian rupa supaya indah itu yang kiri itu kan, ashabus shimal itu. Nah karena itu, ayo kita selamatkan itu.
Kata Nabi, aku ini bagi kalian seperti seorang yang melihat rombongan orang ramai-ramai mau masuk neraka, mau masuk api. Saya halau, jangan ke situ, nanti kamu hancur. Itulah misi dai, itulah misi ulama, itulah misi ustaz. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk apa? Membahayakan, enggak, untuk menyelamatkan. Misi kita ini misi penyelamatan. Saudara-saudara, tidurlah jamaahnya. Mau ngomong gini aja masih tidur. Parah itu. Makanya saya sekalian, disinilah pentingnya untuk kita sadari bahwa di lingkungan sekitar kita ini masih banyak orang yang nggak tahu jalan hidup. Buktinya apa? Sholat subuh tidak sebanyak sholat Jumat. Benar nggak? Kalau sholat subuh masjid ini seramai sholat Jumat, berarti bagus masyarakat. Itu ukurannya itu. Nanti bisa lihat ini, Nas, subuhnya di berapa orang ini? Sini. Apakah seperti maghrib tadi sampai ke atas? Saya nggak dapat tempat ke atas tadi. Betul ini masjid, masya Allah. Tapi subuhnya gimana? Subuh full sampai atas. Subuhnya. Hah? Jangan-jangan subuhnya di belakang atas enggak? Sekalian, makanya ini perlu penyadaran umat ini kan. Selamatkan itu. Minad dzulumati ilan nuri bidni, dari kegelapan kepada terang menerang. Gak usah ngomongin, mabuk dulu, begini terus. Gak usah deh. Kegelapan itu nggak perlu diomel-omelin, tapi nyalakan lilin, nyalakan lampu, kasih penerangan. Otomatis akan tersingkir kegelapan itu. Kenapa ini banyak orang rusak? Karena orang yang benar tidak tampil. Maka kerusakan di mana-mana. Apalagi dengan kriminalisasi, takut ditangkap, alhamdulillah sekarang udah mulai disadari itu oleh pemerintah. Undang-undang ITE yang menjerat banyak orang masuk penjara, masuk pengadilan, kemudian diproses hukum, sekarang sudah dieliminir itu. Tapi 700 korbannya. Bagaimana kita tuntut, bagaimana supaya keluar itu atas korban dari ITE itu. Karena itu warga-warga pemerintah juga minta apa? Kritik kami, kata Pak Jokowi. Nggak masalah kan? Kita nggak kritik, kita ngasih masukan aja. Enak kan? Makanya saudara sekalian, selamatkan manusia ini. Itu apa namanya? Nahi mungkar. Cegah kemungkaran itu. Kalau enggak, kita akan kena juga. Ya? Wattaqu dalam surat Al-Anfal ayat 25 itu. Ya? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati itu. Bencana, musibah tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, yang baik pun kena. Kalau yang baik itu tidak bergerak untuk menahan, bergerak untuk menyetop, mencegah. Ini malah ada orang pacaran di depan situ, asik amat pacarannya, dia menikmati, sama dengan dia yang ngerjain. Kalau cuma ngeliatin, nggak bergerak mencegah itu, atau apaan tuh malam-malam, ngomel itu, itu masih punya iman tuh. Ya, mandat tutup itu. Ngapain orang maksiat di situ? Minimal itu kan dari hatinya menolak dia. Jangan biarkan kemaksiatan ini. Indonesia ini darurat apa? Darurat apa? Narkoba. Darurat narkoba. Sampai saya ke BNN nanya, ini Badan Narkotika Nasional, saya nanya, Pak, ada kaitan nggak narkoba dengan dangdut? Kok Bapak nanya begitu? Si Jenderal bingung. Kok Bapak nanya begitu? Begini, Ratu Dangdut, anaknya kena narkoba. Raja Dangdut, anaknya kena narkoba. Jangan-jangan dangdut ini ada kaitan dengan narkoba ini. Waduh, belum ada penelitiannya, Pak. Jadi saya sekalian, makanya keluarkan manusia dari kegelapan itu. Perhatikan, siapa yang tidak berjalan di atas ketetapan Al-Quran, maka dia sedang berjalan di atas kegelapan itu. Ya,
Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tasrafun. Surat Yunus ayat 32. Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa, perhatikan, siapa yang tidak berada di atas kebenaran ini, pastikan mereka berada dalam kesesatan. Kemana kamu akan menuju? Silakan milih, mau surga atau neraka, mau hidup bahagia atau mau hidup sengsara, silakan milih. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura, silakan kamu milih. Tapi jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Kalau salah pilih kan, hidup cuma sekali Pak, pilihan hidup ini kan, maka jangan pilih yang salah. Nah begitulah ayat yang tadi itu menyebutkan supaya apa? Selamatkan manusia sekitar kita dengan izin Allah. Nah baru yang keempat, wa yahdihim ila siratal mustaqim. Sungguh Quran ini membawa manusia kepada jalan yang lurus. Makanya kita doa setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Jangan ikuti Yahudi, jangan ikuti Nasara. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu hidup di atas ilmu dan amal saleh. Kamu hidup di atas iman dan amal saleh. Itulah isinya as-siratal mustaqim. Jangan ikuti Yahudi, tahu yang benar tapi melanggar. Itu Yahudi tuh. Kalau ada orang Islam tahu yang benar dia melanggar, sama dia dengan apa? Yahudi. Ada padanya ciri Yahudi. Waladdallin, dan jangan seperti kaum Nasara. Mau beramal tanpa ilmu. Puji Tuhan, kira-kira. Karena mau beramal tanpa dua-duanya salah jalan. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dasarnya adalah iman dan amal saleh. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali satu surat saja, surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu iman dan amal saleh, itu kata kuncinya. Kalau mau lurus hidup ini, dua itu kata kuncinya. Jangan seperti Yahudi, tahu yang benar tapi melanggar. Jangan juga seperti kaum Nasara yang melanggar, berbuat tapi tanpa ilmu. Lah kok manusia dituhankan? Ya, puji Tuhan, tapi yang Tuhan siapa? Manusia. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Matematika mana kayak begitu? Di modern masih kayak gitu juga. Makanya saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ada nggak orang Islam kalau pas hari ulang tahun happy birthday to you? Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ikutin siapa itu? Ikutin siapa itu? Ikutin Nasara. Ya, malam tahun baru, tahun baru kan? Ikutin siapa itu? Ikutin Yahudi itu. Ada nggak orang Islam kayak gitu? Ada bakar-bakar ikan. Orang selalu bakar-bakar ikan itu. Sama juga itu. Malam tahun baru bukan milik kita. Ya, nunggu jam 12. Apa itu jam 12 itu? Tahajud, mana tahajud? Main petasan tuh. Main petasan tuh. Ikutin siapa itu coba? Dan Nabi sudah peringatkan tuh dalam riwayat Bukhari Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh qalu al yahud wan nasara qala faman. Siapa lagi? Ya, Nabi mengatakan kalian nanti ke depan umat Islam ini akan mengikuti jejak umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Rasul ditanya, siapa mereka itu? Yahudi dan Nasara. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa namamu? Onas. Namanya siapa ini? Onassis. Arah itu. Ganti nih. Nah, rezeki udah ganti dah rezeki. Lo ngapain ngasih Onassis? Sekarang udah di neraka itu Onassis sana itu. Yang aslinya, yang aslinya. Kalau ini kan kopinya dia main. Insya Allah alim jannah ini kan. Merubah udah itu rezeki namanya. Ganti aja nama rezeki. Kita umumkan sudah.
niatnya rezeki onasis, dapat rezeki seperti onasis. Udah kafir jangan dipakai sudah. Siapa kamu? Ronaldo, auzubillah. Nggak pakai nama orang kafir. Ya, pakai nama orang Islam lah, manfaat itu, bernilai itu. Nah, karena saudara sekalian, ini terjadi di masa kita banyak sekali. Kehidupannya ngikuti Yahudi sama. Saya mau tanya, kira-kira pedagang-pedagang itu banyak nggak yang ambil kredit bank konvensional? Pakai riba, ada nggak itu? Ngikutin siapa itu? Yahudi. Tinggalkan semua itu. Jangan ikuti jadi Yahudi itu. Kalau mau hidupnya tentrem ya, kalau mau hidupnya benar ya, tinggalkan seperti itu. Jangan ikuti cara Yahudi, jangan ikuti cara mereka yang lain. Nah ini yang kemudian kita ingat. Nah karena itu saudara sekalian, hidup ini utamanya adalah udah ada. Hah? Sekali lagi. Carilah ridha Allah. Jangan ikuti jebakan-jebakan. Ya, yang semua ini tidak membawa kepada keselamatan. Kalau kita cari ridha Allah, kita akan menuju kepada keselamatan. Dalam Bukhari Nabi mengatakan, "Man talaba ridallahi bi sakhatin nasi, kafahu Allahu ma'unatan nas." Siapa yang mencari ridha Allah, manusia marah. Yang ngomel lah, yang komentar, yang membuli, jangan digobes. Kamu akan dilindungi oleh Allah. Makanya jangan perhatian orang itu. Tetapi sebaliknya, wa man talaba ridon nasi bi sakhatillah au kalallahu ilaihin nas. Siapa mencari ridhonya manusia tetapi membuat Allah murka, maka orang itu akan dicabik-cabik oleh manusia. Coba itu ujung-ujungnya. Hah? Lihat itu yang namanya siapa itu? Filipina siapa itu? Marcos. Dia itu namanya Soeharto. Setelah berkuasa 32 tahun, dicabik-cabik luar biasa. Terutama orang-orang dekat di Jepang. Ya, merasa dikhianati orang dekat-dekatnya itu. Dan begitulah yang lainnya. Ya, hati-hati itu. Makanya jangan cari ridhonya manusia, cari ridhonya. Mudah-mudahan dengan itu hidup kita menjadi tentu. Ya, orang mau ngomong apa, udah jangan terlalu dirisaukan. Makanya tanda orang yang mencari ridho Allah ada 3 tandanya. Terakhir nih, di situ ada nih. Yang pertama, dia tidak pernah kecewa. Karena hidup ini semua untuk Allah. Tidak pernah kecewa. Orang mau ngomong apa? Saya datang diundang ke sini, ternyata nggak ada orang. Saya pulang. Ya? Nggak ngomong, udah jauh-jauh, kok nggak ada orang? Atau udah banyak orang tidur semuanya, umpamanya ini kan. Saya pulang aja itu. Pokoknya orang yang cari ridha Allah tidak pernah kecewa. Satu. Yang kedua, orang yang cari ridha Allah tidak butuh pujian orang. Nggak butuh pujian orang. Kalau dia pun puji, dia nggak pengaruh. Kalau puji nggak pengaruh dia. Nah, itu orang cari ridha Allah. Yang ketiga, dia tidak takut celaan orang. Orang mau ngomong apa, nggak takut dia. Karena dicari apa? Mudah-mudahan kita bisa nangkap, makanya hidup ini nikmat sekali kalau kita punya tujuan mencari apa? Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.